Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Tuhan memberkati kita. Mari hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, yaitu new normal, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tantangan hidup baru di mana terdapat beberapa perubahan berlaku dan tata cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas ibadah kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam suasana seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Adapun berita Jumat untuk kita pada Minggu hari ini, 20 September 2020. Pendeta yang bertugas melayani kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Pendeta Merin Lampe SMTH. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah liturgi khusus masa pandemi COVID-19, model pertama. Berita Jumat. Kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini, kami ucapkan selamat panjang umur, sehat selalu dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Adapun kebaktian Jumat maupun kebaktian kategorial ada sesuai dengan berita Jumat, yaitu kita tidak ada berita kebaktian rumah tangga, tapi kebaktian kategorial yang dilaksanakan di gereja, yaitu kebaktian SPPR, kebaktian SPPR, kebaktian kelompok lansia. Itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk berita keuangan dan yang lain-lain kami tidak akan bacakan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan baik dalam keuangan atau berita lainnya, bisa dikonfirmasikan kepada sekretariat agar diberitahukan. Demikian berita Jumat yang bisa kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Sementara penetua diakon memasuki ruang ibadah, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jumat nomor 13. Kita
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29. Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa belas kasihan terhadap sesama pencipta-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam doa dan beribadah kami kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta berilah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadikan berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel pada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka,
kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan bermungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kau coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberikan kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan itu kepadanya. Apalah kami ini bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadikan makananmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Amin. Kembali kita sambut pembacaan firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49. Sampai
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan menerima dengan sukacita firman Tuhan hari ini dan menjadikan berkat bagi kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta ungkapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab besar kasih setia Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Dan sukacita ini biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya di sepanjang hidup kami. Dan firman Tuhan pagi ini adalah salah satu bagian dari sukacita yang akan kami peroleh. Tolong kami Tuhan, kuatkan, mampukan kami untuk bisa menerima firman ini dengan sukacita. Berkati kami sekalian yang hadir di gedung gereja saat ini. Juga berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pulang. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya,
mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Salam. Terima kasih kita boleh bersukacita di dalam Tuhan, dalam damai sejahteranya. Tentu dalam hal ini, pagi ini kita siap untuk mendengar, untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini menceritakan, kalau di sekolah minggu itu akan gampang diceritakan bagi anak-anak, dan tidak ubahnya seperti kita yang tidak perlu harus diplomatis. Tetapi ketika kita mendengar pembacaan ini, dengan mudah pula kita bisa memahami firman Tuhan hari ini mengenai sebuah perumpamaan. Sidang jemaat Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih luar biasa kepada Tuhan. Sebelum firman Tuhan diuraikan untuk kita, kita berterima kasih, patut kita syukuri. Hari ini kita masih bisa berjalan ke gereja, kita masih bisa duduk bersama dalam persekutuan, dan kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum saya berangkat ke gereja ini, saya buka siaran televisi, memberitakan bahwa satu orang pejabat pemerintah di DKI Jakarta, yaitu Camat Kelapa Gading, meninggal karena COVID-19. Dipampang fotonya. Saya berpikir, sebelum dipampang foto, ini camat yang meninggal apa sudah tua, lansia, atau masih muda? Maksudnya lanjut usia atau ada penyakit penyerta. Begitu dipampang fotonya, sang camat itu masih muda sekali. Menurut prediksi saya, usianya paling tidak itu 40-an ke atas. Belum sampai 50. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa dunia ini, menimpa Indonesia. Sampai ada yang berpikir
meminta Tuhan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang menimpa hidup pribadi saya semasa pandemi ini. Sebab jika terjadi sakit, jika terjadi kematian, rasanya suatu hal yang sia-sia dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita was-was saat ini. Kita khawatir saat ini. Dan hal ini layak dan pasti akan dirasakan oleh kita. Tapi satu hal, kita patut bersyukur atas semuanya. Bersyukur atas anugerah kasih Tuhan, dan perlu kita hayati dan kita renungkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah karena anugerah dan kasih Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali kepada nas firman Tuhan yang mengajak kita untuk menggumuli tentang keyakinan iman kita. Keyakinan iman kita itu ada pengharapan yang tidak sia-sia, yang pasti akan diperoleh bagi setiap orang yang penuh keyakinan dan kepercayaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan ini yaitu tentang kerajaan sorga, diumpamakan seorang pemilik kebun anggur. Seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang cukup luas. Yang sudah tentu dia tidak mampu bekerja sendiri, tetapi mencari pekerja-pekerja. Dan mencari pekerja-pekerja ini, dia mencari orang yang menganggur. Artinya tidak memiliki pekerjaan, duduk di pinggir jalan, duduk di pasar, dan seterusnya. Jadi pekerja yang didapat oleh pemilik kebun anggur ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Saudara sidang jemaat Tuhan, ada beberapa tahap penerimaan pekerja di kebun anggur tuan ini. Dalam satu hari, maksudnya ada jam-jam yang berbeda yang mulai dipekerjakan di kebun anggur. Yang pertama, pagi-pagi benar. Tidak dijelaskan jam berapa, tapi kalau pagi-pagi benar itu hitungan satu hari. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Janji upah 1 dinar. Jadi dinar ini adalah mata uang orang Romawi pada saat itu, dan perhitungan itu adalah untuk perhitungan upah 1 hari. Kemudian ia mencari lagi pekerja, dapat jam 9. Berarti yang pagi benar sudah sekian jam bekerja, baru yang jam 9 masuk lagi bekerja. Berikut pergi lagi mencari jam 12 dapat. Berikut jam 3 petang. Berikut jam 5 petang. Dapat dibayangkan yang jam 5 petang itu hanya 1 jam bekerja. Saudara sidang jemaat Tuhan, tapi yang diungkapkan oleh tuan pemilik kebun anggur ini, yang pagi-pagi benar, upahmu hanya 1 dinar, 1 hari. Oke, bekerja. Yang lain
tidak dijanjikan oleh tuan pemilik kebun anggur itu berapa upahnya. Hanya yang masuk pagi-pagi. Saudara yang seiman di dalam Tuhan, malam hari mandor memanggil semua orang yang diupah. Baik itu yang pagi betul, yang jam 9, yang jam 12, yang jam 3 petang, yang jam 5 petang. Berapa upah mereka? Bapak Ibu jemaat Tuhan, sesuai dengan keadilan yang diungkapkan oleh tuan pemilik kebun anggur, yang dibayar dulu yang masuk jam 5 petang. Dapat 1 dinar. Kemudian yang terakhir yang masuk pagi-pagi benar. Dia sudah berpikir, oh yang jam 5 petang masuk hanya 1 jam bekerja, dapat 1 dinar. Pasti aku ini bayangannya ya, pasti aku ini lebih dari 1 dinar. Maunya 2 dinar, 3 dinar dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam perumpamaan ini, Tuhan itu hanya memberi 1 dinar juga bagi yang masuk pagi-pagi benar. Dia bersungut-sungut, mengomel. Seharusnya aku yang banyak dapat. Mengapa dia yang masuk hanya 1 jam, hanya sekian jam dapat 1 dinar. Apa yang diungkapkan oleh tuan pemilik kebun? Dia katakan, janji kita 1 hari 1 dinar. Ingatkah kamu janji? Aku tidak berlaku tidak adil, tetapi aku berlaku adil sebagai pemilik kebun. Dan ia mengatakan, yang terakhir akan menjadi terdahulu, ayat yang ke-16. Dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Bapak Ibu, mari kita renungkan kejadian yang dilakukan oleh para pekerja ini. Tuhan mengatakan aku adil. Mengapa demikian? Janji ditepati. 1 hari 1 dinar. Yang masuk jam pagi-pagi benar. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ini membayangkan, menggambarkan kepada kita sebagai jemaat milik kepunyaan Tuhan. Kita ini memiliki pengharapan Bapak Ibu. Di dunia ini dan setelah melewati proses kematian, meninggalkan dunia yang fana, dunia yang berdosa ini, ada tempat yang disediakan oleh Tuhan. Yang diumpamakan sebuah kebun anggur yang nanti kita akan masuk menikmati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tapi sebagai anggota jemaat, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, ada di antara kita yang dengan tulus mengerjakan pekerjaan tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada komentar, dan seterusnya. Tapi ada yang dengan tulus mengerjakannya. Inilah yang pasti terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kewajiban harus dilaksanakan. Sebagai orang percaya,
apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup ini. Jangan dengan dibekali sungut-sungut. Kalau kita bekerja bagi Tuhan dalam sektor kemanusiaan, contohnya, kita bekerja untuk Tuhan itu dari segi kemanusiaan, bagaimana kita mengasihi mereka dengan tidak bersungut-sungut. Bagaimana kita membuktikan nilai kasih itu dengan tidak bersungut-sungut. Atau dalam praktek kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sering mengumpat orang, sering menjelekkan orang dan seterusnya. Semua manusia ciptaan Tuhan memiliki hak asasi masing-masing. Mereka juga memiliki karakter, cara hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diarahkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, tidak dengan bersungut-sungut. Tidak dengan menghakimi orang lain, kamu salah. Cara kerja agamamu salah. Praktek imanmu salah dan seterusnya. Ujilah diri kita sendiri. Sebagai orang percaya kita menguji diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh mempraktekkan iman yang baik. Melakukan kewajiban tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini secara hidup manusia, kita bisa hidup dalam kasih. Dan juga di hadapan Tuhan, nilai kasih di antara kita itu kita wujud nyatakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan perlu diingat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia ini memerlukan orang lain untuk memberikan dukungan atau sokongan dalam kehidupan mereka. Tidak akan berarti kehidupan manusia ini kalau mereka menutup diri dari orang lain, terlebih menutup diri bagi Tuhan. Menutup diri bagi Tuhan artinya kita bisa membuka hidup kita, diri kita yang bisa kita buktikan dan nyatakan iman kita hidup melalui sikap dan cara kita. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, suasana pandemi saat ini, walaupun kita was-was, ragu, bimbang, dan seterusnya, tetapi banyak hal Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita. Banyak jalan yang Tuhan bisa berikan untuk kita. Kita hanya tinggal di rumah, kita melakukan aktivitas apa adanya di rumah. Tapi kalau kita bebas keluar berinteraksi di pasar di mana saja, apapun akan mudah terkuras. Tapi kalau kita hanya di rumah saja, memanfaatkan, mensyukuri apa yang ada, semuanya akan membawa sukacita. Jadi semuanya bermakna indah bagi kita. Mari kita syukuri, berterima kasih kepada Tuhan setiap hari, setiap saat dan waktu. Sebab Tuhan mengatur semuanya itu baik untuk kita. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan bibir, mulut kita,
atau dengan sikap cara hidup kita. Kita tetap konsisten bahwa sungguh Tuhan itu adil, Tuhan itu baik bagi kita. Percaya. Seperti Tuhan pemilik kebun anggur ini mengatakan, aku bukan tidak adil, tetapi aku adil. Walaupun ada yang hanya bekerja sekian waktu, berkat juga akan diperoleh. Sekian waktu, berkat juga akan diberikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur pagi ini dengan sukacita bangku di gereja ini yang kapasitas ditetapkan hanya jumlah sekian, hampir semua terisi. Tuhan membuka hati kita suka datang dalam persekutuan seperti ini. Kita bersyukur dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan. Baik, kita bersama-sama berdoa. Sebelumnya saat teduh. Mari kita berdoa syafaat. Segala puji dan hormat serta ungkapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab besar kasih setia Tuhan menyertai kami, dan kami berharap kami dapat memahami, kami dapat mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu adil bagi hidup pribadi kami, bagi hidup keluarga kami, dan seluruh anggota jemaat-Mu. Terkhusus kami yang bernaung dan mempercayakan diri di bawah pelayanan jemaat GKE Marturia. Biarlah kami boleh dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Belajar dari firman Tuhan, merenungkannya, agar kami senantiasa memiliki hak yang akan Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih atas firman ini ya Tuhan. Mengingatkan dan mengajarkan kami untuk senantiasa dengan taat dan setia hidup dalam Tuhan. Kami tidak bersungut-sungut dengan sikap nyata kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati bibir mulut kami, berkati hati kami Tuhan, agar apa yang tercetus dari isi hati kami melalui bibir mulut, ulah tingkah laku dan perbuatan kami boleh buktikan bahwa kami setia, bahwa kami menerima apa yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah kami jemaat-Mu yang beribadah pagi ini. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh anggota jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau beri kesehatan untuk mereka dan berkati mereka dalam segala segi aspek kehidupan mereka. Dalam usaha, pekerjaan, cita-cita, harapan mereka. Dari yang muda sampai yang lanjut usia. Agar tetap kokoh berpengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, nas ini memperingatkan untuk kami. Untuk tetap setia
dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kami dengan kesetiaan pula. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Jika mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan berduka cita, mereka dalam keadaan bergumul oleh berbagai sebab, mereka yang lemah iman, dan banyak hal ya Tuhan. Lawatlah mereka dan lepaskan mereka sesuai dengan pergumulan masing-masing. Sehingga dengan demikian mereka boleh tetap bersyukur, tetap bersuka cita dalam sepanjang hidup mereka, dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga GKE, dari struktur GKE tingkat sinode sampai majelis jemaat atau calon jemaat. Berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk bisa menata, untuk bisa mengatur program yang baik. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terkhusus untuk majelis jemaat GKE Marturia. Tuhan berkati BPH, majelis lengkap, dan juga semua pelayanan kategorial, panitia pembangunan, agar semuanya dapat bersinergi untuk melaksanakan tugas masing-masing demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, dari tingkat pusat sampai daerah. Presiden, wakil presiden dan jajarannya. Gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya. Sampai kepada tingkat yang terbawah, RW, RT. Tolong mereka Tuhan, agar dapat bekerja bersama-sama, membangun bangsa ini dengan bijaksana. Juga berikan hikmat, kemampuan bagi pemerintah kami untuk bagaimana mengatasi situasi kondisi pandemi saat ini yang berdampak kepada lemahnya ekonomi, berdampak kepada kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, berikan jalan keluar, sehingga pemerintah kami dengan bijaksana dapat memberikan jaminan bagi rakyatnya. Ya Tuhan, kami berdoa khusus bagi mereka yang saat ini sedang dalam penelitian kesehatan untuk memproduksi vaksin atau obat. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat menemukan vaksin yang dapat menangkal virus corona ini. Sehingga seluruh dunia, masyarakat dunia, dan masyarakat Indonesia dapat teratasi atas pandemi COVID-19 ini. Berkati semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan jalan bagi mereka. Juga kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia yang terdampak karena COVID-19. Tuhan berkati, memberi kekuatan dan kecukupan.
Ya Tuhan, untuk gereja-gerejamu dimanapun, agar juga dapat memberikan pelayanan bagi jemaatnya, sehingga dengan demikian walaupun mungkin pelayanan untuk di rumah, di gereja, semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati yang bertugas hari Minggu ini di gereja ini, pendeta, penatua, diakon, singer, pianis, pastor, agar selalu sehat, operator LCD, agar semuanya diberkati oleh Tuhan sebagai alat untuk memperlancar tugas pelayanan hari ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada pemberi persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan syukur. Dengan rendah hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar berguna selalu di dalam hidup, dalam berkelimpahan. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan yakin bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat kepada kita, dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jumat 147. Semua
Sidang jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.